Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Tarigan Catur akan menampilkan partai menarik dari turnamen FIDE Online Chess Olympiad 2020 antara perwakilan Indonesia, Josep Theophilus Taher, menghadapi Grandmaster China berperingkat 3 dunia, yaitu Ding Liren. Nah, sebelum menampilkan pertandingan ini, Tarigan Catur akan menampilkan hasil-hasil dari pertandingan yang dilalui Indonesia, tepatnya pada hari pertama penyelenggaraan Olimpiade Catur Online 2020, divisi teratas, grup A. Oke? Ini hasilnya di mana pada Olimpiade Catur Online 2020, tepatnya pada top division grup A, Indonesia sudah melalui 3 pertandingan atau 3 babak, di mana babak pertama Indonesia harus mengakui keunggulan Jerman dengan skor 2,5 berbanding 3,5. Lalu pada babak kedua Indonesia lagi-lagi kalah dari China dengan skor 1,5 berbanding 4,5. Sedangkan pada babak ketiga Indonesia berhasil revanche dengan skor 6-0 dari Zimbabwe. 3 hasil ini menempatkan Indonesia pada peringkat 6 klasemen sementara dengan poin 2 hasil dari 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Peringkat 1 klasemen pada grup A top division adalah India, disusul oleh Cina peringkat kedua, lalu Jerman peringkat ketiga, Vietnam peringkat keempat, Iran peringkat kelima, sedangkan di bawah Indonesia di peringkat 7, 8, 9, 10 ada Uzbekistan, Mongolia, Georgia, dan Zimbabwe. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pertandingan antara Josep Taher menghadapi Ding Liren, di mana Josep Taher menggunakan catur buah putih, sedangkan Ding Liren menggunakan catur buah hitam. Pertandingan dibuka oleh Josep Taher dengan pion D4 dengan pembukaan pion depan menteri, dibalas dengan kuda F6. Ini membentuk pembukaan Hindia game Hindia. Lalu gajah F4, pion D5, pion E3, pion C5. Di sini langsung agresif ya, Ding Liren. Pion C3, kuda C6, kuda D2, gajah F5, menteri B3 dengan tempo mengancam pion yang ada di B7, menteri hitam menuju D7, kuda G menuju F3, pion C4 mengancam menteri putih, memaksa menteri putih balik menuju D1. Pion E6, gajah E2, gajah D6, gajah pukul gajah di D6, menteri pukul gajah di D6, rokade pendek oleh putih, dibalas juga oleh Ding Liren dengan rokade pendek. Lalu pion B3, pion B5, pion A4, pion A6. Di sini kedua pemain sama-sama menginginkan permainan tertutup pada awal-awal pertandingan. Lalu kuda H4 dengan tempo mengancam gajah yang berada di F5, gajah E4, pion B4. Di sini Ding Liren berkeputusan untuk mengambil langkah kuda menuju E7. Nah, setelah langkah ini, komputer merekomendasikan bahwa seharusnya Josep Taher memakan pion A makan B5, namun di sini Josep Taher memilih pion A5 yang dianggap kurang bagus oleh komputer. Namun di sini mungkin saja Josep Taher lebih memilih permainan tertutup. Lalu benteng A menuju E8. Pion F4 semakin agresif Josep Taher.
pion H6. Nah, langkah selanjutnya dari Joseph Taher menurut rekomendasi komputer seharusnya adalah pion G4. Namun di sini balasan dari Joseph Taher bukan itu. Joseph Taher memilih kuda makan gajah yang ada di E4. Ini langkah yang kurang bagus menurut komputer. Lalu pion makan kuda yang ada di E4. Pion G3, kuda F menuju D5. Di sini ada tempo untuk mengancam pion yang ada di E3 sehingga nanti dapat menjadi stair benteng ya nantinya ya. Lalu di sini Menteri Putih melindungi pion tersebut dengan Menteri Putih menuju D2. Pion G5 mengancam kuda dengan tempo mengancam kuda. Lalu kuda mundur ke G2. Raja G7. Raja F2. Pion F5. Pion H4. Benteng H8. Benteng H1. Di sini sudah mulai seru ya. Karena benteng-benteng dari putih dan hitam sama-sama ingin merusak atau membongkar pertahanan sayap raja dari masing-masing pemain. Lalu pion G makan F4. Kuda makan pion F4. Benteng H menuju G8. Benteng H menuju G1. Raja berpindah menuju H7. Di sini seharusnya rekomendasi dari komputer, Joseph Taher seharusnya melakukan langkah gajah menuju H5. Namun di sini Joseph Taher lebih memilih langkah benteng A menuju D1. Lalu benteng G7. Kuda H5 mengancam benteng di G7. Benteng F7. Kuda F4. Benteng G8. Benteng G2. Kuda pukul kuda yang ada di F4. Pion pukul kuda yang ada di F4. Benteng pukul benteng. Raja pukul benteng. Benteng hitam skak menuju G7. Raja F2. Menteri hitam menuju D8. Tujuannya adalah untuk menumpuk benteng dan menteri hitam agar hitam berkuasa di lajur G. Namun tidak dibiarkan begitu saja oleh Joseph Taher. Joseph Taher memilih benteng G7 mengajak pertukaran, benteng G1 mengajak pertukaran benteng di G7 maksudnya. Lalu benteng pukul benteng di G1. Raja pukul benteng di G1. Kuda D5. Pion H5 untuk mencegah dari pion hitam semakin berkembang. Pion hitam yang ada di petak H semakin berkembang. Lalu menteri hitam masuk menuju H4 merangsek ke lini pertahanan sayap raja dari putih. Raja G2. Raja G7. Gajah D1. Raja F7. Gajah E2. Nah, di sini permainannya sudah mulai terkesan buntu ya. Di satu sisi Joseph Taher sudah tidak mau melangkahkan buah-buah lain karena Menteri Putih dan Raja sudah berada di tempat yang benar, sehingga di sini hanya tinggal memindahkan gajah saja. Sedangkan di sisi lain lawan yaitu Ding Liren ingin coba untuk mengamankan Raja ke petak yang lebih aman. Lalu Raja E7. Gajah D1. Raja D7. Gajah E2. Raja C6. Gajah D1. Raja B7. Gajah E2. Kuda F6. Gajah D1. Kuda G4. Di sini karena ada ancaman bahaya menteri nantinya bisa skak menuju petak H2. Oleh karena itu kuda harus dimakan dengan gajah dan putih memakannya dengan menteri hitam G4 skak. Raja berpindah ke F2. Di sini hitam unggul satu pion dengan menteri makan pion di H5.
Raja G2, skak menuju F3, menteri hitam. Raja pindah ke H2. Di sini sudah mulai langkah bolak-balik ya, dari Ding Liren dengan menteri skak menuju H5, raja pindah ke G2, menteri skak ke G4, raja balik lagi, skak lagi, raja balik, dan di sini Ding Liren menerima persetujuan draw dari Joseph Taher. Jadi pertandingan ini berlangsung atau bertahan dengan remis, karena di sini apabila dilanjutkan, hitam tak akan mampu untuk meraih kemenangan. Kenapa? Karena di sini kita contohkan ya, langkah selanjutnya. Pasti langkah selanjutnya adalah skak. Lalu raja terpaksa kembali, dan di sini mungkin hanya bisa melangkahkan pion. Di sini juga hitam tidak bisa untuk menembus pertahanan dari Sep Raja Putih, karena di sini putih dapat melakukan langkah buang-buang tempo dengan seperti ini. Dapat melakukan langkah buang-buang tempo dengan seperti ini. Karena di sini menteri putih cukup bertahan di baris 1 dan baris 2 saja sudah mulai kuat ya. Misalkan seperti ini. Sudah tak bisa ya. Di sini hanya tinggal berpindah-pindah saja. Asalkan menteri putih ada di petak atau di baris 2, pertandingan sudah menjadi draw. Jadi tidak bisa lagi ya. Oke. Menurut tarigan catur, ini partai yang sangat luar biasa dari seorang Joseph Taher, bisa mengimbangi perlawanan dari Grandmaster China berperingkat 3 dunia, yaitu Ding Liren. Oke, menurut tarigan catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.